Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 di sini akan mempresentasikan tentang operasional proses charge dari produk yang telah kami rancang. Produk yang kami buat yakni kursi bulat. Produk ini memiliki 4 komponen utama. Proses ini dimulai dengan pembuatan dan penyusunan penyangga kaki bawah. Komponen utama dalam pembuatan maksudnya bahan utama untuk komponen penyangga kaki bawah ini adalah berbahan kayu jati dengan diameter 3,5 kali 20 sampai 21,5 cm. Proses ini diawali dengan proses pengukuran menggunakan meteran selama 8 menit untuk mendapatkan panjang balok yang diinginkan sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Lalu selanjutnya adalah proses pemotongan menggunakan cutting mesin selama 7 menit dan dilanjutkan dengan proses turning menggunakan mesin bubut selama 8 menit. Proses ini dilakukan untuk membuat bentuk balok menjadi sebuah silinder. Proses selanjutnya terdapat dua alternatif, yaitu ada profile milling dan juga profile turning, di mana proses ini dilakukan dengan menggunakan CNC machine yang tujuannya sama-sama untuk meratakan dan membuat profil pada sisi-sisi bagian kayu tersebut yang dilakukan selama 8 menit. Kemudian selanjutnya adalah proses melubangi untuk tempat baut dengan alat bor selama 8 menit. Dilanjut dengan proses grinding atau penghalusan menggunakan mesin kertas selama 6 menit. Dan terakhir merupakan proses pemolesan permukaan kayu yang telah jadi menggunakan cat buko selama 3 menit. Proses tersebut kemudian diakhiri dengan inspeksi subkomponen penyangga kursi bawah selama 8 menit. Terima kasih, Kistin. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Najwa Rahman Nazir dengan NIM 1442340. Untuk komponen selanjutnya adalah kayu kursi. Kayu kursi terdapat 4 unit dan berbahan dasar sama seperti penyangga kaki bawah, yaitu kayu jati. Lalu dimensinya adalah 30 kali 4 kali 50 dalam cm. Untuk proses pertama dari pembuatan kayu kursi adalah dengan mengukur balok kayu yang akan digunakan dengan proses kurang lebih selama 8 menit. Lalu operasi selanjutnya adalah memotong balok kayu tersebut menggunakan cutting machine selama kurang lebih 5 menit. Lalu setelah dipotong, terdapat dua operasi alternatif, yaitu profile milling dan profile turning menggunakan CNC machine. Dua-duanya bertujuan untuk membuat profil dari kayu kursi tersebut. Prosesnya kurang lebih selama 7 menit. Operasi selanjutnya adalah melubangi kaki-kaki tersebut menggunakan board sebagai tempat baut selama kurang lebih 8 menit. Operasi selanjutnya adalah pengaplasan atau grinding menggunakan mesin amplas selama 6 menit. Setelah di-grinding atau diamplas, akan dilakukan pemolesan permukaan menggunakan cat duko selama kurang lebih 4 menit. Setelah semuanya dilakukan, akan dilakukan inspeksi subkomponen kayu kursi selama kurang lebih 8 menit. Pemeriksaan keseluruhan dari kayu kursi yang telah dibuat. Setelah komponen telah jadi, akan dilakukan assembly dengan penyangga kayu bawah yang telah dibuat menggunakan baut yang dibuat. Total baut yang digunakan adalah 4 dan jadilah subassembly komponen pertama. Prosesnya kurang lebih 10 menit. Setelah subassembly yang pertama jadi, akan dibuat komponen selanjutnya, yaitu penyangga di atas. Berjumlah sama, 4 unit komponen, berbahan dasar juga sama, kayu jati, dengan dimensi prisma trapesium 0,5 kali 3 kali 14 tambah 15,5 dalam cm. Proses yang pertama adalah sama, dengan mengukur balok kayu jati dengan proses kurang lebih 8 menit. Operasi selanjutnya adalah memotong dari balok kayu tersebut menggunakan cutting machine kurang lebih 7 menit. Lalu operasi selanjutnya juga terdapat dua alternatif, yaitu profile milling dan profile turning. Masing-masing dua-duanya sama-sama menggunakan CNC machine dengan proses kurang lebih 8 menit, bertujuan untuk membuat profil prisma trapesium. Operasi selanjutnya adalah melubangnya untuk tempat baut dengan menggunakan bor. Operasinya kurang lebih 4 menit. Lalu proses selanjutnya adalah grinding atau pengamplasan. Menggunakan mesin amplas selama kurang lebih 6 menit. Operasi selanjutnya adalah pemolesan permukaan menggunakan cat duko selama kurang lebih 3 menit, dan setelah semuanya selesai akan dilakukan inspeksi pula terhadap penyangga kaki di atas. Prosesnya kurang lebih selama 8 menit. Dan setelah komponen jadi, akan dilakukan assembly dengan subassembly yang telah dibuat sebelumnya. Sama-sama menggunakan baut berjumlah 4 biji menggunakan board. Prosesnya terjadi selama kurang lebih 10 menit. Lalu untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kenny.
Oke, selanjutnya proses OPC ini akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Kenny Julia Juswenda dengan NIM 144230014. Oke, untuk penjelasan selanjutnya yaitu pembuatan komponen yang terakhir berupa alas kursi dengan jumlah sebanyak 1 unit komponen dengan bahan dasar kayu jati dengan dimensi 30 cm dikali 2,5 cm. Oke, untuk tahap selanjutnya yaitu operasional yang ke-20, yaitu deskripsinya mengukur dari bahan kayu jati diukur dengan bantuan alat meteran selama estimasi 8 menit. Selanjutnya proses dilanjut dengan tahap operasional 21, yaitu tahapan pemotongan dengan proses annealing, yaitu proses pembuatan dari balok kayu jati tersebut dibuat jadi ukuran bulat sesuai dengan dimensi alas kursi yang sudah ditentukan dengan bantuan mesin CNC machine dengan estimasi waktu 7 menit. Selanjutnya dengan setelah pembuatan alas kursi berbentuk bulat dilakukan pendetailan yaitu pembuatan lengkungan di samping ujung-ujung alas kursi tersebut dengan adanya dua alternatif cara. Yang pertama dengan tahapan cara milling yaitu profile milling dengan bantuan mesin CNC mesin selama estimasi 7 menit atau alternatif yang kedua yaitu dengan proses turning dengan detailnya counter turning dengan mesin yang sama yaitu CNC mesin tetapi pahat yang berbeda yaitu pahat untuk turning dengan estimasi waktu yang sama yaitu selama 7 menit. Selanjutnya setelah alas kursi sudah di detailing dengan lengkungan akan dilanjutkan operasional yang kedua tiga yaitu pelumbangan untuk tempat baut dengan bantuan mesin bor. Estimasi waktu selama 8 menit. Selanjutnya, habis sudah dilubangi, masuk ke tahapan grinding atau penghalusan alas kursi dengan bantuan mesin amplas selama 9 menit. Selanjutnya masuk ke tahap ke-25, yaitu proses finishing dengan pemolesan permukaan bantuan dengan cat duko selama 4 menit. Setelah pembuatan alas kursi selesai, operasionalnya akan dilakukan tahapan inspeksi subkomponen alas kursi yang dimana alas kursi tersebut dicek kembali apakah sudah sesuai standarisasi yang telah ditentukan atau terdapat cacat produk. Dilakukan inspeksi selama 8 menit. Lanjut, setelah pembuatan komponen sudah selesai, alas kursi akan masuk ke tahapan sub-assembly yang dirakit dengan assembly sebelumnya, yaitu assembly komponen 2 dengan bantuan mesin bor yang disambung dengan baut sebanyak 4 screw, disambung masuk ke tahapan assembly subkomponen yang ketiga dengan estimasi waktu selama 10 menit. Setelah semua komponen sudah selesai dibuat dan sudah selesai dirakit, maka masuk ke tahapan terakhir yaitu inspeksi produk akhir, yang dimana produk kursi ini akan dicek kembali apakah sudah sesuai dengan dimensi yang sudah ditentukan, apakah ada cacat produk, apakah sudah layak untuk masuk ke proses penyetokan dengan waktu estimasi 8 menit. Kalau sudah sesuai dengan standarisasinya dan lulus dari inspeksi produk akhir, maka akan masuk ke proses terakhir yaitu penyimpanan stok atau proses storage. Baik, untuk ringkasannya tersendiri dari proses OPC ini terdapat jumlah yang sudah ditentukan. Yang pertama dari kegiatan operasionalnya sendiri, itu kurang lebih dalam OPC ini ada 28 dengan estimasi waktu selama 203 menit. Selanjutnya di tahapan inspeksi ini terdapat 5 tahapan dengan estimasi sebanyak 40 menit. Lalu ada ditutup dengan proses penyimpanan atau storage sebanyak 1 dengan estimasi waktu di luar waktu OPC. Dengan ringkasan, total jumlah kegiatan ada 33 dan waktu menit pembuatan selama 243 menit. Baik, berikut penjelasan tentang operational process chart dari pembuatan kursi bulat dari kelompok 9. Terima kasih sudah mau menyimak penjelasan kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.